Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Febrianti. Ingin mempresentasikan tugas statistika yang berjudul Statistika Non-Parametrik. Apa itu uji tanda statistik non-parametrik? Uji statistik non-parametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Uji statistik ini disebut juga sebagai statistik bebas sebaran atau distribution free. Statistik non-parametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi berdistribusi normal. Uji statistik non-parametrik apa saja? 1. Uji tanda atau sign test. 2. Rank sum test atau Lawson. 3. Rank correction test atau Spearman. 4. Fisher probability exact test. 5. Chi-square test, dan lain-lain. Uji bertanda Wilcoxon adalah uji hipotesis statistik non-parametrik yang digunakan baik untuk menguji lokasi populasi berdasarkan sampel data atau untuk membandingkan lokasi dua populasi menggunakan dua sampel yang cocok. Versi 1 sampel memiliki tujuan yang serupa dengan uji tes dengan satu sampel. Berikut adalah contoh gambar formula sebagai berikut. Wilcoxon. Uji sumber tingkat Wilcoxon rank sum test merupakan prosedur non-parametrik yang sederhana yang diajukan oleh Wilcoxon untuk membandingkan nilai tengah dua populasi bukan normal yang kontinu apabila dua contoh yang bebas lebih dari kedua populasi itu. Kapankah uji Wilcoxon Sanger rank dapat digunakan? Uji Wilcoxon Sanger rank test merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis data berpasangan karena adanya dua perlakuan yang berbeda. Wilcoxon Sanger rank test digunakan apabila data tidak berdistribusi normal dan digunakan hanya untuk data bertipe interval atau rasio. Uji Kruskal-Wallis adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen dengan variabel dependennya. Karena untuk melihat perbedaan yang signifikan antar kelompok, uji ini jelas digunakan untuk melihat perbandingan lebih dari dua kelompok populasi dengan kata berbentuk ranking. Umumnya uji ini juga disebut sebagai uji Kruskal-Wallis atau H-test. Uji Kruskal-Wallis merupakan perluasan uji dua sampel Wilcoxon untuk K2 sampel. Umumnya digunakan untuk menguji hipotesis nol atau disebut HO pada sampel bebas sebesar tersebut berasal dari populasi yang identik. Uji Kruskal-Wallis merupakan uji alternatif untuk uji F dan uji Onway ANOVA untuk pengujian kesamaan beberapa nilai tengah dan analisis ragam yang dapat digunakan jika asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Berikut adalah contoh gambar Kruskal-Wallis. Kegunaan uji Kruskal-Wallis. 1. Uji Kruskal-Wallis biasa digunakan sebagai alternatif untuk uji one-way ANOVA, di mana asumsi konormal tidak terpenuhi. 2. Digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih variabel kuantitatif berbentuk ranking di mana sampelnya merupakan sampel independen dan asumsi kenormalan tidak terpenuhi. 3. Merupakan uji pengembangan dari Mann-Whitney test, di mana variabel yang digunakan pada uji ini berjumlah lebih daripada dua variabel. Catatan: apabila jumlah kelompok variabel hanya dua, maka uji Kruskal-Wallis sama dengan uji Mann-Whitney. Umumnya jika terdapat dua kelompok variabel yang saling bebas, maka uji yang lebih cenderung digunakan adalah uji Mann-Whitney. Koefisien korelasi Ginger-Spearman. Formula: P. Koefisien korelasi peningkat Spearman. DI selisih antara kedua peringkat dari setiap pengamatan. N. Jumlah pengamatan. Korelasi Bank Spearman atau yang biasa disebut dengan Spearman Rank Correlation Coefficient merupakan salah satu penerapan koefisien korelasi dalam metode analisis data statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini merupakan suatu ukuran asosiasi atau hubungan yang dapat digunakan pada kondisi satu atau kedua variabel yang diukur
adalah skala ordinal berbentuk ranking, atau kedua variabel adalah kuantitatif namun kondisi normal yang tidak terpenuhi. Statistik non-parametrik mengasumsikan statistik yang digunakan ketika data tidak memiliki informasi parameter. Data tidak berdistribusi normal atau data diukur dalam bentuk ranking. Pembuatan ranking dapat dimulai dari nilai terkecil atau nilai terbesar tergantung permasalahannya. Bila ada data yang nilainya sama, maka pembuatan ranking didasarkan pada nilai rata-rata ranking tersebut. Apabila proporsi angka yang sama tidak besar, maka formula di atas masih bisa digunakan. Namun apabila proporsi angka sama cukup besar, maka digunakan suatu faktor koreksi. Simbol ukuran populasinya adalah P dan ukuran sampel LS. Berbeda dengan korelasi Pearson, korelasi ini tidak memerlukan asumsi normalitas, maka korelasi data eksperimen cocok juga digunakan untuk data dengan sampel kecil. Cara menghitung koefisien korelasi peringkat Spearman. 1. Buat tabel. 2. Isi 2 kolom pertama dengan pasangan data. 3. Masukkan peringkat kelompok data kolom pertama pada kolom ketiga dari 1 sampai N. Jumlah data. 4. Kolom 4. Lakukan hal yang sama seperti pada langkah 3, tapi untuk peringkat data 2. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.